Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya hormati ya Ustaz Denis Setiawan dan juga teman-teman sekalian. Ya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Ulumul Quran kelas 201. Kita beranjak ke tema selanjutnya yaitu isu kritis historis dan sastra Al-Quran. Ya, langsung saja kepada Ustadz ini jika sudah bisa presentasikan PDF-nya, saya persilakan. Tafadhol Ustadz. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Alhamdulillah. Nah, kita mulai ya. Hmm. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, dan kathiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali bertemu di pertemuan yang ketiga ini, yaitu sesuai tema. Jadi kita masih di rangkaian tentang bagaimana kritik ya terhadap studi Al-Quran dari kaum liberal. Kemarin kita sudah bahas tentang historitas teks Al-Quran. Sekarang bagaimana lebih dalam lagi ya, itu tentang kritis historis dan sastra dalam Al-Quran yang mereka jadikan sebagai salah satu langkah ketika menafsirkan Al-Quran. Bahkan banyak disertasi-disertasi yang membahas tentang ini ya. Ya, jadi banyak yang mereka menilai ya sama, berangkatnya dari apa namanya materi sebelumnya, bahwa dari sisi metode kritis historis ini intinya sih kalau dari sisi kita itu dianggap tidak pas ya, apa namanya, menurut ulama kita ya tradisionalis ya, maksudnya eh, karena metode ini mereka dengan cara yang sama yaitu menjadikan Al-Quran itu sebagai produk sejarah dan budaya ya, mirip sebenarnya penjelasannya seperti sebelum materi sebelumnya. Jadi bukan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya kalau sama metode kritis historis ini masuk setelah eh, klausa atau argumen bahwasanya Al-Quran ini adalah bukan wahyu dari Allah tapi buatan manusia ya, atau produk sejarah dan budaya. Nah, makanya ini yang berbahaya ya, karena kalau kita menggunakan metode kritis historis ini membuka atau menurunkan derajat Al-Quran yang tadinya itu adalah kalamullah ya, maka membuka ruang relativisme ya. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak ya. Sedangkan kita tahu bahwasanya beberapa tafsiran itu eh, kebenarannya mutlak ya. Kebenarannya itu mutlak ya. Jadi eh, kalau sudah membuka ruang relativisme itu jadinya jadi bias lagi. Nah, kita lihat jadi nanti kita lihat bagaimana konsep kritis historis ini ya, berbeda dengan sebelumnya. Kemudian nanti ada salah satu contoh penafsiran Al-Quran yaitu di surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 3. Ya, gimana mereka melihat atau menafsirkan dengan metode ini versus kita
ya sering bacalah tafsiran di surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini. Kemudian bagaimana kritik ya dan tanggapan terhadap pendekatan kritis historis ini. Nah, nanti diskusinya dua ya. Jadi nanti kita ambil contoh disertasinya karya Amin Al-Khulli. Jadi ini beliau profesor ya, cuman ya salah satu yang menggunakan atau pencetus lah ya, boleh dibilang karya-karyanya terhadap Al-Quran ya, ditinjau dari sisi kisah-kisah historis yang beliau ini banyak yang menulis ya dan juga dikritik oleh ulama-ulama kita. Nah, jadi ada dua ya yang akan kita bahas. Nah, jadi ini kita masuk ya. Jadi metode kritis historis ini dalam madhab sastra Al-Quran pertama kali dikenalkan oleh ya ini orang Mesir sebenarnya ya, yaitu Amin Al-Khulli. Jadi beliau mulai menggunakan metode ini ya untuk seolah-olah menjelaskan tentang Al-Quran dari sisi yang lain. Jadi kata beliau, Al-Quran ini bisa dikaji dari sisi sastranya, ya, sastranya saja, ya. Sastranya saja. Jadi hanya parsial sastranya saja. Jadi biasanya kan kita tentu ada kandungan-kandungan ini ya, apa namanya, kandungan-kandungan yang sifatnya lebih religius lah. Karena kita tahu ya Al-Quran itu adalah kalamullah ya istilahnya sakral ya. Tapi yang ditinjau dari sisi ini oleh beliau adalah aspek sastranya saja ya, aspek sastranya saja. Nah, ini sebenarnya tidak begitu apa namanya terkenal ya, kecuali memang setelah dikutip oleh mereka dari orang-orang yang memang mau mengusung hermeneutika ini. Ya, jadi oleh beliau ya, dia punya apa namanya, punya satu disertasi ya tadi ya, yang nanti kita akan lihat lebih lebih jauh ya. Jadi memang kadang disebut metode Al-Khulli ya karena beliau yang pertama kali melakukan atau memperkenalkan ini. Jadi ketika pendekatan ini dilakukan, ya maka yang dikaji pertama nilai historisnya, sosial, budaya dari teks Al-Qur'annya. Ya. Jadi pasti nanti akan menjadi ya hasil-hasilnya atau kadang kesimpulan-kesimpulannya itu dianggap kontroversial karena bertolak belakang dengan keyakinan kita ya umat Islam pada umumnya bahwa wahyu itu kan bersifat abadi ya seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, prinsip-prinsip yang beliau lakukan pertama beliau itu seolah mengajak pembaca ya dari karangan beliau supaya lebih fokus pada gaya bahasa Al-Qur'an. Jadi bagaimana gaya bahasa Al-Qur'an itu bisa mempengaruhi orang yang membacanya. Itu salah satu yang dikaji oleh beliau. Kemudian konteks sejarah ya lagi-lagi pasti berputar dengan sejarah karena selain gaya bahasa juga konteks sejarahnya. Ya, karena menurut beliau ya kita harus memahami latar belakang sejarah dan sosial masyarakat Arab ya ketika di abad 7 berarti ya, di abad 7 ketika Nabi SAW lahir ketika itu. Jadi bukan dilihat dari sisi yang lain ya. Jadi metodenya memang hanya fokus di situ. Nah, kemudian ya bedanya dengan kita kalau apa para ulama yang menafsirkan Al-Qur'an ya yang biasa kita kenal ya dalam ulumul Quran itu lebih fokus pada aspek-aspek akidah gitu ya kan. Kemudian sisi-sisi keagamaan ya syariat gitu ya dan
kita memang tidak pernah melihat dari sisi aspek sejarah sama budaya ya. Meskipun sesekali ya kita temukan pembahasan itu adanya di pembahasan fikih gitu ya. Kadang kalau memisahkan antara mana yang termasuk kebiasaan Nabi ya, mana yang termasuk apa namanya memang kebiasaan orang-orang yang ada di zaman Nabi ya ketika itu. Itu biasa kita temukan di pemahaman atau di pembahasan fikih ya, pembahasan fikih. Nah, kita lihat di sini ada surat Al-Alaq ya. Allah Taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, ini kita kita lihat ya bagaimana salah satu apa namanya ya Profesor Amin Al-Khuldi ini ya. Beliau lahir tahun 1800-an. Jadi memang di Mesir ya baru ya. Ya, beliau dekat ya dengan apa Syekh Muhammad Abduh berarti ya kalau di Mesir. Nah, ketika kita menafsirkan surat Al-Alaq ya 1 sampai 5, kita tahu bahwasanya ini ayat yang berkaitan atau termasuk ayat-ayat yang pertama kali turun. Dan dengan surat ini Nabi SAW itu dijadikan seorang nabi ya. Jadi diangkat oleh Allah sebagai nabi dengan Iqra dan diutus sebagai rasul ya ketika beliau mendapatkan ayat ya ayyuhal ya ayyuhal mudaththir. Jadi suruh menyampaikan apa namanya wahyu kepada yang lain. Jadi itu perbedaannya. Nah, pendekatan yang biasa kita lihat ya kalau melihat ayat ini atau di tafsiran secara umum yang kita kenal bahwa ayat ini adalah misi ya. Pertama bahwasanya Nabi ini mulailah diuji gitu ya, mulailah banyak ujian. Dan ini juga menunjukkan salah satunya adalah perintah untuk apa namanya pentingnya ilmu ya, membaca ya. Kemudian dan juga mengingatkan terkait nikmat ya, terkait nikmat dari Allah tentang penciptaan manusia ya, tentang penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, kemudian di sini juga fokusnya ya biasanya pertama ya kalau dilihat dari sisi historis ya biasa kita kenal juga bahwasanya Nabi SAW itu mendapatkan ayat ini di Gua Hiro ya, di Gua Hiro. Jadi sebatas itu biasanya momen-momen historisnya gitu ya. Jadi itu yang biasa kita dapati gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi mereka ya mereka akan lihat tadi pertama dari sisi sejarah, semisal tadi ya Amin Al-Khulli ya dalam bukunya itu menekankan lagi lebih jauh lagi kenapa kok dibaca turun pertama itu Iqra ya. Maka pada masa itu menurut beliau ya, masyarakat Arab sebagian besar memang buta huruf ya. Memang bahkan tidak ada tradisi membaca ya, tradisi membaca. Tidak ada tradisi membaca. Dan juga perintah Iqra ini kan sebenarnya direct ya, fil amr kepada Nabi SAW yang notabene beliau tidak bisa membaca. Dan ini ya ini masih inilah maksudnya tidak begitu keliru ya maksudnya tapi masih dalam ini bagaimana cara mereka berpikir gitu ya. Jadi melihat lebih lebih jauh lagi. Jadi dari kajian melihat konteks sejarah ini berarti ada perubahan besar ya perubahan sosial yang besar
dari yang tadinya masyarakat itu tidak punya tradisi membaca, ini harus berubah gitu ya. Bahkan Nabi SAW menyerukan tentang pentingnya ilmu ya, membaca ini ya kepada masyarakat yang waktu itu sama sekali tidak kenal ya, baca dan tulis ya, baca lah, membaca itu karena mereka kan lebih suka seringnya bersyair. Nah, itu dari sisi sejarahnya. Nah, kemudian dari sisi keindahan bahasa, maka pendekatannya itu adalah kita lihat ya di ayat ini kan lafaz Iqra itu diulang, ya nggak? Diulang di ayat yang pertama dan juga diulang di ayat yang ketiga. Jadi seolah-olah pendekatan sastranya itu ada pengulangan kata, ya. Ada pengulangan kata. Dan juga ada sisi retoris juga di ayat kedua. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, khalaqal insana min alaq. Jadi manusia, yaitu Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi mulai diperkenalkan apa namanya kosakata yang mereka mungkin nggak jarang menggunakan, itu alaq, yaitu segumpal segumpal darah. Jadi darah yang menggumpal, segumpal darah. Jadi apa namanya, kan bisa aja disebutkan Allah menciptakan manusia dari ya apa namanya sperma ya atau yang lain atau di ayat yang lain dari tanah gitu ya. Tapi ini ada sisi keindahan yang lain, itu penggunaan kata alaq, yaitu memberikan bahwasannya asal usul manusia itu sesuatu yang sederhana tapi ya penuh penuh makna. Nah, jadi ini analisis yang dilakukan oleh beliau yaitu Amin Al-Khulli ketika lebih mendetailkan dari sisi bahasa dan sastra. Jadi dengan ayat ini seolah mengubah persepsi mereka ya bahwasanya oh kita ini manusia ini dari sesuatu yang sederhana saja ya, sederhana, tidak darah yang menggumpal itu kan tidak ini ya, tidak begitu wah gitu, tidak begitu wah. Beda dengan mungkin apa namanya yang lain ya, misalnya tanah dan semisalnya. Nah, kemudian yang beliau lakukan juga ya selain tadi ya dari sisi sejarah dan sosial, ini ya sosial ya, mungkin sosialnya kita tahu ya bagaimana dulu kondisi sosial Arab itu dalam era yang jahiliyah, masih dalam kebodohan yang melebar luas. Jadi takhayulnya banyak ya, mistis ya, karena menyembah berhala. Jadi memang respon ayat ini itu benar-benar merubah semuanya ya, mengangkat status intelektual masyarakat Arab yang banyaknya itu takhayul ya, kemudian eh, penyembah berhala ya, penyembah berhala dan seterusnya. Jadi makanya memang terlihat bagus ya kalau kita melihat bagaimana satu persatu ya analisis ini dilakukan oleh beliau. Tapi ya nanti punya efek yang lain ya, punya efek yang lain. Nanti kita berikan contoh. Ini salah satu bagaimana beliau menafsirkan Al-Quran. Nah, kenapa metode ini apa namanya kurang pas? Nanti kita kita bahas di akhir. Tapi kita lanjut dulu di slide selanjutnya. Nah, kita lihat contoh-contoh yang lain yaitu tentang cerita Nabi Musa ya. Tentang cerita Nabi Musa. Jadi dalam disertasi beliau, Alfan Al-Qasas fil Quran, itu karya Amin Al-Khulli, itu menganalisis Al-Quran sebagai teks yang bukan menganggap
dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi fokus pada bahasa dan narasi dan narasi dalam kisah-kisah yang ada. Mau itu di aspek sosial atau sejarahnya. Nah, contohnya misalnya adalah cerita Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Jadi beliau itu melihat bahwasanya kisah Nabi Musa yang ada di surat Al-Qasas itu beda dengan kisah-kisah sejarah pada umumnya. Jadi kan di situ ada dialog ya, di situ ada dialog, kemudian ada pengenalan ini dulu ya, pengenalan karakternya Nabi Musa, kemudian karakternya Firaun seperti apa, kemudian kayak plot twistnya itu Nabi Musa memang dirawat oleh Firaun dari kecil dan seterusnya. Jadi beliau lagi-lagi ya kita sama ya dengan konsep yang tadi yang penafsiran surat Al-Alaq. Jadi beliau melihat ya Amin Al-Khulli ini eh, pengen ya apa namanya narasi-narasi yang ada itu kan kayak ini ya apa namanya lebih menyentuh emosi yang baca. Jadi Al-Quran itu banyak memberikan bentuk cerita yang memang kan ini apa namanya audiensnya itu tentunya orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang masyarakat Arab lah. Maka cara-caranya yang beliau apa Al-Quran turunkan itu lebih mengena bagi masyarakat Arab. Nah, dan juga itu dari sisi kenapa ini diceritakan ya. Nah, karena memang pas gitu ya, sesuai seleranya budaya Arab ya ketika itu. Ini menurut beliau ya, ini menurut beliau. Kemudian satu lagi ya, ada kisah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Ini juga sama. Itu kan kisah yang cukup panjang bahkan satu surat ya satu surat yang full gitu ya menceritakan tentang Nabi Yusuf dari awal bagaimana beliau dimusuhi oleh eh, saudara-saudaranya dan juga plotnya itu tersusun rapi mulai dari mimpi konflik dengan saudara sampai akhirnya diangkat menjadi pejabat di Mesir ya kalau sekarang di mungkin Menteri Keuangan ya di Mesir ketika itu. Jadi ini menunjukkan keindahan literatur yang tinggi. Nah ini yang ada dalam disertasi beliau ya. Jadi benar-benar struktur sastranya tertata dan emosi yang bagi pendengar itu tergugah. Nah, jadi beliau menganalisis ya bagaimana banyak cerita-cerita dalam Al-Quran dari aspek sastranya, ya, dari aspek sastranya. Nah, cuman sayangnya, nah ini sayangnya beliau atau metode ini pasti nanti akan mengabaikan sifat kewahyuan kewahyuan Al-Quran. Jadi karena memang fokusnya kayak jadi kitab sejarah gitu ya, jadi kitab sejarah. Jadi seolah benar-benar merendahkan Al-Quran itu sendiri, ya. Karena pendekatannya hanya fokus di gaya bahasa, kemudian narasinya yang mereka sesuai dengan masyarakat Arab ketika itu, dan juga sifat-sifat religius atau pesan-pesan yang ada dalam kisah Nabi Musa dan Firaun kan lebih kepada aspek tauhid kan intinya kan itu bukan ceritanya ya. Intinya itu kan adalah aspek tauhidnya agar Firaun ini kembali ke jalan yang benar karena dia menganggap dirinya itu Tuhan ya yang a'la ana rabbukumul a'la dan juga di Nabi Yusuf itu juga ada pesan-pesan religius atau teologis ya bahkan ketika Nabi Yusuf itu di penjara tetap dakwahnya itu adalah tentang tauhid ya untuk bertauhid. Jadi itu tidak difokuskan karena dengan seolah-olah dengan menafsirkan pada aspek ini itu makin menjustifikasi bahwa Al-Quran itu benar-benar respon atau sesuatu yang sebagai inilah apa dependen yang kemarin kita bilang ya dependen terhadap kondisi sosial dan budaya Arab ketika itu makanya dimunculkan kisah-kisah yang lebih mengena emosi ya dari mereka dari masyarakat Arab ketika itu.
Itu kekeliruan pertama. Jadi lebih banyak mengabaikan sifat kewahyuan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, relativisme. Nah, ini juga yang hampir semua apa namanya ya kritis dari ulama-ulama kita itu, karena mereka mereka biasanya menggunakan teori apa namanya kaidah ini nih, relativisme dalam menafsirkan ayat. Jadi kalau kita percaya, kita para ulama kita percaya bahwasanya hukum Al-Quran ini sifatnya universal, ya nggak, kan berlaku buat semua zaman dan tempat. Tapi kalau apa namanya sisi-sisi yang mereka lakukan itu dia apa namanya menggunakan kaidah relativisme, maka nanti pandangannya akan bergeser. Jadi mereka akan melihat Al-Quran ini ayat-ayatnya itu relatif terhadap konteks sosial dan budaya. Kalau di zaman sekarang konteks sosial dan budayanya itu sudah berbeda, maka ya sudah nggak sama lagi dengan konteks sosial dan budaya pada ayat-ayat Al-Quran itu turun dulu, maka bisa jadi Al-Quran ini dianggap nggak berlaku lagi, ya, tidak berlaku lagi, atau bahasa mereka tidak relevan di zaman sekarang. Kan ini kadang kita suka dengar ya, apa namanya statement mereka bahwa misalnya hijab tidak pas lagi di zaman sekarang, ya. Atau apalagi ya, memanjangkan jenggot ya itu tidak relevan lagi, ya banyak tentang tasyabuh yang Nabi larang, kemudian di zaman sekarang kata mereka sudah tidak relevan karena memang mereka ya ya apa namanya cara berpikirnya itu adalah melihat ya relatif gitu ya, relativisme ini. Nah, kemudian sisi kekeliruan yang lain juga adalah mengurangi aspek mukjizat, karena seringkali ya mereka juga mengabaikan aspek ini. Karena kalau kita pasti bilang bahwasannya Al-Quran itu mengandung kebenaran yang mutlak, ya, kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ada sisi-sisi mukjizatnya, ya ada sisi-sisi mukjizatnya. Nah, kemudian eh, sedangkan mereka tidak, ya, sedangkan mereka tidak karena ini murni dari keindahan sastra, ya. Dan memang apa struktur Al-Quran yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW itu memang terpengaruh dengan kondisi sastra di masyarakat Arab ketika itu. Nah, itu sisi-sisi yang biasa kita lihat ya. Kenapa cenderungnya kurang tepat ya dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode ini, ya kritis historis. Oke, baik. Itu saja ya. Jadi terkait isu kritis historis dari sisi Al-Quran yang biasa yang ada ya kita bahas dari disertasinya Amin Al-Khulli. Jadi kaitannya dengan materi yang lalu eh, ya hampir mirip, cuman agak lebih detail ya. Eh, Ya bisa jadi kita mengambil hal-hal yang memang eh, statement-statement yang memang masih bersesuaian dengan kita ya. Dari sisi bahwa ya kisah ada benarnya yang tadi, cuman eh, arahnya mereka beda ya kalau kita lebih detail ya. Cuman kita minimal tahu ya bagaimana mereka menganalisis, dan juga ketika sudah menyimpang dalam artian analisis mereka digunakan untuk apa namanya biasanya mereka menggunakan apa analisis mereka itu menguatkan justifikasi mereka bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Cuman di sisi lain ya kita hanya mengambil nilai historisnya memang diperlukan gitu. Jadi karena dari ulama-ulama kita juga ada yang memang fokus penafsirannya pada sisi-sisi bahasa. Cuman memang tetap dikaitkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah gitu. Beda dengan mereka gitu. Karena oh ini adalah Al-Quran ini banyak ya sisi bahasa yang keliru ya. Nanti ada kritik-kritik yang mereka lontarkan. Nah, itu kita tentu bisa mengkonter mereka. Nah, ini kalau nggak salah ada satu slide lagi ya. Ada pertanyaan kalau dari teman-teman ya. Anda lupa siapa yang nanya di Google Classroom. Jadi
eh, pertanyaannya itu kalau apa namanya? Bentar ya. Ya, terkait mukjizat yang sebelumnya ya. Terkait mukjizat, apakah ada contoh orang yang mengkritik aspek bahasa dalam Al-Qur'an? Ada ya. Mereka mengkritik ya. Mereka mengkritik dan bagaimana para ulama menjawab kritik tersebut. Bahkan para ulama juga menjawab kritikan mereka. Nah, jadi ini saya satu slide ya tentang pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Jadi kritik terhadap Al-Qur'an dari sisi bahasa itu ada. Jadi contohnya misal mereka mengkritik di dalam surat Al-Baqarah itu ada lafaz abna'ukum yaitu anak-anakmu, kan itu pakai lafaz ini ya jamak abna'ukum. Nah, kemudian kata mereka ya, ini nggak sesuai ya, tidak sesuai kaidahnya karena dianggap tidak pas secara gramatika. Kadang kita di Al-Quran suka ketemu perubahan-perubahan domir ya, perubahan-perubahan domir yang tadinya dari musanna ya menjadi jamak, kemudian kata ganti yang lain ya, tadi plural berubah menjadi kata ganti dual. Maka ini bukan tidak konsisten ya, ini bukan tidak konsisten. Jadi kalau kata Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran dan juga Ibnu Ashur ya dalam tafsirnya ini menjelaskan perubahan-perubahan domir yang anomali gitu ya. Oh nggak ini ya tidak ya, nanti mungkin kita bahas udah pernah kita bahas pergantian domir ini bukan tidak konsisten tapi ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab dalam Al-Quran ini punya fleksibilitas yang lebih banyak ya dan aturan-aturan gramatikanya ini juga memang ada yang umum tapi ketika dia berubah yang tadinya harusnya plural terus jamak terus maka pasti ada makna di balik itu ya dari sisi balago. Jadi ada pesan yang lain, ada pesan yang lain. Jadi ada efek retorika. Nah, itu jawaban dari Al-Imam As-Suyuti. Nah, kemudian kritik dari Theodor ya. Ini orang yang sempat kita singgung di pertemuan pertama orientalis Jerman ya. Saya ingat ya pertemuan pertama dia juga punya pendapat bahwasanya gaya bahasa Al-Qur'an ini nggak rata sama. Gaya bahasa Al-Qur'an ini tidak rata sama. Maka ini dijadikan kritik yang apa namanya menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini tidak konsisten. Ya memang karena Al-Qur'an itu dia nggak seperti ini ya skripsi atau karya ilmiah kita yang kalau menyampaikan ide atau gagasan itu mulai dari introduction kemudian isi penutup ya atau pembukaan metodologi isi pembahasan kesimpulan gitu jadi baca apa namanya inti dari satu karya tulis biasanya bacanya di akhir ya di kesimpulan tapi tidak seperti di Al-Quran itu banyak bentuk-bentuknya. Ini gambaran yang paling kelihatan itu adalah di surat Al-Baqarah itu kalau kita belah menjadi dua yaitu 286 dibagi 2 143 itu seperti gunung. Jadi seperti kalau kita belah nih apa namanya Al-Baqarah menjadi dua itu inti Al-Baqarah itu di tengah-tengahnya. Itu tepat setelah juz 2 lewat sedikit. Sayaqulus sufaha minan nas. Di situ wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, itu pas di ayat itu tengah-tengahnya Al-Baqarah. Dan pas juga Al-Qur'an dalam ayat itu menyebutkan bahwa kami jadikan kalian umat yang wasatan. Karena inti dari Al-Baqarah itu kita sebagai umat muslim itu sebagai umat pertengahan. Tidak seperti umat Nasrani ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga tidak seperti orang Yahudi.
Maka kita jangan seperti Yahudi, Nasrani, masuklah surat Al-Baqarah, itu munasabahnya, keterkaitannya, dan intinya itu bukan di akhir 286, tapi di tengahnya. Jadi kayak kayak gunung dia tuh, kayak gunung. Sama juga misalnya di surat Al-Qadar. Jadi memang apa namanya beda ya dari sisi karya tulis pada umumnya. Bahkan ada yang intinya di awal ya. Ini contoh yang sama misalnya tadi surat Al-Qadar kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan ada 5 nih, ada 5 kan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Intinya itu ya 3. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi intinya itu adalah malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1.000 bulan. Habis itu turun lagi penjelasan. Jadi 1 2 naik, puncaknya di ayat ketiga terus turun lagi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr dan seterusnya. Al-ayat. Nah, itu bukan menunjukkan bahwa enggak apa namanya tidak konsisten dari sisi penulisan Al-Qur'an. Karena memang kalau kata Al-Baqilani yang menjawab kritisan ini, ya al dalam al-Ijaz Al-Quran, ya kita bisa menggunakan pendapat beliau untuk mengkritis ya orientalis yang datang belakangan. Ini ya apa namanya kombinasi sempurna dari struktur bahasa. Ya. Kalau kata Al-Baqilani dan juga agar pembaca itu tidak bosan ya, tidak bosan. Jadi apa namanya bertanya-tanya ya, bertanya-tanya eh, penasaran ya inti di Al-Quran di mana, oh ternyata ada di tengah, ternyata ada di tengah. Nah kemudian satu lagi kritik terhadap penggunaan kata yang berulang, kadang diulang-ulang kan banyak ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini bukan bahkan kisah Nabi Musa nih. Yang paling sering kisah Nabi Musa muncul di beberapa ayat. Kita kan bisa jawabnya ya. Itu kan menunjukkan bahwa kemuliaan beliau kan itu aspek inilah ya keimanan. Kemudian memang ada pesan-pesan tauhid yang selalu diulang dan beliau itu sisi religiusnya. Jadi pengulangan Al-Qur'an ini bukan jadi satu kelemahan, tapi lagi-lagi ya kata Imam Suyuti dalam Al-Itqan menunjukkan bahwa pengulangannya ini menekankan aspek yang berbeda dari pengulangan yang sebelumnya. Selain memang untuk memperkuat pesan yang mau disampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya memang dengan diulangnya Al-Qur'an apa namanya pengulangan eh, kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini eh, menunjukkan bahwa sebagian besar umat Islam ya di awal itu eh, mas ingat ya terutama kisah Nabi Musa ini kan objeknya itu juga akan mengena kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau ketika pas ya ayat ini dibacakan didengar oleh mereka itu lebih mengena karena mereka tahu siapa Nabi Musa. Nah, itu diantara jawabannya ya, terhadap pengulangan kata. Kemudian kritik terhadap eh, metafora ya. Ya metafora. Jadi metafora itu adalah bentuk perbandingan tidak langsung eh, di mana satu kata atau frasa itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Misalnya eh, bia- apa namanya kalau bahasa biasa ini kan misalnya ada pepatah waktu adalah uang gitu. Kan bukan waktu sama dengan uang gitu, tapi kan metafora itu waktu ya kalau dia gunakan untuk bekerja atau dengan lebih produktif, kemudian dia dapat menghasilkan keuntungan gitu. Jadi waktu kan bukan bukan uang sebenarnya, tapi ingin menekankan bahwa nilai waktu dan pentingnya menggunakan waktu tersebut dengan bijak gitu kan. Nah, sama kayak misalnya di surat Al-Baqarah ya, bahwasanya sesungguhnya
penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, ya gitu. Nah, ini kan kapal yang berlayar di laut ini kan metafora yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah gitu ya. Bukan bukan itu yang dimaksud ya, bukan itu yang dimaksud. Jadi itu kadang dikritik. Nah, ini metafora, ini kadang dikritik oleh oleh mereka juga ya, oleh mereka juga. Ini kan aspek bahasa ya, aspek bahasa. Nah, alegori ini apa? Alegori ini narasi atau deskripsi yang menggunakan simbol-simbol yang beda. Contohnya misalnya kalau eh, apa namanya di Al-Quran itu kalau orang yang bodoh ya atau mereka orang-orang yang berbuat dosa itu seperti lebih buruk daripada binatang ternak. Nah, ini adalah alegori ini. Jadi animal farm. Jadi apa namanya narasi deskripsi yang menunjukkan simbol-simbol pesan moral dan filosofis lah. Nah, ini contohnya tadi. Kalau di Al-Quran, nah ini juga ada ya. Ini juga dikritik oleh mereka. Jadi perbedaan metafora sama alegori itu kalau metafora membandingkan singkat antara dua hal yang berbeda. Tapi kalau alegori ini narasi yang lebih lebih panjang, ya, narasi yang lebih panjang. Tapi juga untuk membandingkan juga ya, untuk membandingkan juga. Seperti itu. Nah, contoh misalnya di Al-Quran, metafora di Al-Quran itu, misalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, masalunurihi ya, dan perumpamaan cahayanya ya, seperti ya, cahaya di sini ini menggambarkan kehadiran dan apa namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan kita ya. Nah, maka bagian ini sering dikritis ya karena bagi mereka tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Harusnya kritisnya gimana? Harusnya teks-teks religius itu gak usahlah pakai metafora dan lain-lain. Karena kan harusnya teks religius itu harusnya udah langsung perintah-perintah, larangan-larangan. Gak usahlah pakai kiasan-kiasan. Karena nanti ada interpretasi yang macam-macam. Nah, itu kritiknya mereka. Tapi dijawab oleh kita bisa menggunakan apa namanya jawaban ya, yang pernah disampaikan oleh Ibnul Qayyim dan juga Ibnu Katsir. Jadi Al-Quran dengan cara kadang suka memunculkan kiasan-kiasan, metafor, ya alegori ini untuk memudahkan pemahaman, gitu, untuk memudahkan pemahaman dan pesan moralnya itu lebih lebih impresif, lah, lebih bagi yang mendengar itu lebih dapat gambaran visualnya, gitu, ketimbang apalagi bagi mereka yang hatinya itu eh, ada kunci ya, mereka tuh belum tergugah apalagi belum beriman. Kalau dikasih gambaran visual, maka ini akan lebih kuat ya. Ini akan lebih kuat. Jadi ini memang bagian dari mukjizat ya, dari mukjizat Al-Qur'an. Nah, itu mungkin jawaban yang dari apa namanya pertanyaan di materi sebelumnya ya. Baik, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan satu lagi yaitu tentang isu dialektika dan teks dan realitas. Ini juga tadi udah sedikit disinggung ya bagaimana konsep realitas ini. Jadi nanti kita akan bahas tentang asbab nuzul dan bagaimana realitas ya, atau relativisme juga nanti kita akan ada kaitannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Ya silakan. Fadol. Nah, kebetulan Anda yang nulis pertanyaan di Google Form itu. Oh iya ya siap. Anda belum cek Nah, dari saya ini. mungkin ingin menanyakan referensinya saja, Ustaz, untuk karena kebetulan Anda sedang menulis tentang hal ini gitu. Jadi bagaimana kemudian orientalis mengkritik sisi bahasa Al-Quran dan kemudian ulama menjawab kritik tersebut. Mungkin ada referensi yang bisa di-share mungkin untuk kemudian saya cari dan saya baca secara mandiri juga, Ustaz. 66. Nanti Anda share ya.
Ana share ya di grup ya. Boleh Ustaz. Ya, Nah, siap. Jazakumullah khairan. oh ya, kok. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau baru kepikiran atau masih mencerna materinya, bisa ditanyakan seperti apa namanya, di Google Classroom. Nanti mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang dialektika teks ya. Nah, nanti 5, 6, 7, 8 nanti baru kita akan menggunakan akan lebih mudah ya, akan lebih mudah. Itu kita akan menggunakan kitab panduan ya, karangan Dr. Neif. Seperti itu. Nah, apalagi nanti yang 202 ini lebih seru lagi karena bukan lebih umum ya. Kita lebih insya Allah lebih mudah paham ya karena memang ini yang part dari ulumul Quran itu tentang kaidah tafsir ini juga seru. Baik, sampai sini dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.